Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, ada yang nulis lebay lah apa dilaporin, ya itu hak kalian. Cuman yang jelas ketika sudah berhubungan sama anak, istilahnya sampai titik darah penghabisan pun seorang ibu akan lakuin kan gitu sebenarnya. Kalau sayanya sih dari kemarin saya bilang saya nggak peduli. Tapi ini saya akan memperjuangkan semua hati, harkat, martabat anak-anak saya. Saya pengen nanya sama kamu punya anak kan? Mau nggak anak kamu dihina-hina? Ya nggak mau, cuman saya kan emang udah biasa hidup di kampung emang seperti itu dia. Masih ngeles aja kayak bajai. Nggak ngeles, emang di kampung emang seperti itu. Ya udah. Oh iya berarti dia kalau dia terbiasa Ya, anaknya. intinya kamu dihina-hina. menyesali tidak perbuatan. Kalau ini saya emang menyesali, cuman kalau anak saya dihina malah saya sakit. Bergerak cepat sampai akhirnya bisa melacak sang pembuli. Apakah Usi tetap melanjutkan proses hukumnya sampai ke persidangan, sementara sang pelaku telah mengakui kesalahannya? Bagaimana Usi memberi pelajaran kepada pelaku penghina anak yang kini marak melanda para seleb tanah air? Saya pokoknya sekarang mikirinnya adalah saya akan tangkep, saya harus tangkep dan diproses secara hukuman dari polisi itu benar-benar terproses gitu, bukan cuman lapor gitu. Dan untungnya karena Mbak Fiandra ini udah langsung nemuin saya, ya mungkin ada keringanan, saya nggak tahu ya, mungkin ada keringanan dari proses hukumnya, saya nggak tahu. Yang jelas kalau dari sesama manusia saya udah maafkan, tapi dari proses hukum yang berjalan tetap harus dilaksanakan. Habis ini dia akan BAP. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini marak kasus seorang haters atau haters yang akan diproses polisi oleh artis-artis yang dibully oleh mereka. Fenomena ini ramai setelah orang tua Ayu Ting Ting melabrak keluarga dari hatersnya di Bojonegoro. Banyak terjadi pro kontra di situ. Dan bahkan banyak kalangan artis yang turut membela Ayu Ting Ting. Tetapi dari kalangan DPR RI, mereka juga menghujat keluarga Ayu Ting Ting. Nah, kemudian bagaimanakah para netizen menanggapi pro kontra tersebut? Ada yang pro dan tentu ada yang kontra. Namun ada beberapa masukan yang cukup layak untuk dikaji di sini dari para netizen yang memviralkan kasus-kasus tersebut. Nah, bagaimanakah para netizen menyikapi kasus dan fenomena labrak-melabrak ini? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Lalu bilang Ayu Ting Ting itu ada prestasinya. Prestasi apa? Dia jadi penyanyi cari uang, menghibur diri. Yang kaya dia, bukan kalian. Ya, dia memperkaya dirinya. Dia nyanyi cari uang. Kok itu prestasi? Bedakan dong prestasi mana yang cari uang. Lalu ada yang bilang itu kan wajar dia bela anak cucunya. Ya wajar. Wajar. Tapi ini negara hukum. Serahkan semua ke hukum. Apabila memang ada yang membuli cucunya, anaknya ya serahkan ke hukum. Polisi yang datang ke Banjarnegara, polisi yang nemuin orang tuanya ke Bojonegoro itu gitu loh. Ya kan? Biarin aja. Ngapain ini orang tuanya Ayu Ting Ting yang datangin orang tua pembuli itu ke Bojonegoro di masa PPKM? Hai, ada yang bilang ini bukan lockdown Bu, tapi PPKM. Jakarta, Bogor aja kita dilarang. Kejadian yang menimpa haters Ayu Ting Ting atau keluarganya yang berada di Bojonegoro yang kemudian dilabrak oleh orang tua dari Ayu Ting Ting ramai menjadi berita nasional, dan hal itu pun menyulut reaksi dari beberapa anggota DPR RI, termasuk DPR RI dari PDIP dan juga DPRD Bojonegoro. Kemudian juga ada Dewi Tanjung, politisi PDIP, yang juga tidak sepakat dengan hal-hal yang dilakukan seperti itu. Pengacara sekelas Hotman Paris Hutapea pun juga mengeluarkan pendapatnya. Hotman Paris Hutapea menyarankan artis-artis yang dibully oleh hatersnya diminta untuk tidak mengindahkan dan tidak sampai melaporkan hatersnya dan apalagi melabrak.
karena hal itu bisa menjadi bumerang, kata Hotman Paris, seperti dia sarankan kepada Sandi Aulia yang kemarin juga anaknya kena bully oleh haters. Dan baru-baru ini viral juga Ussy Sulistyawati yang dulu pernah juga melaporkan haters yang membuli anaknya. Hal itu viral kemudian di TikTok dan ada beberapa pendapat netizen di sana. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, ada yang nulis lebay lah apa dilaporin, ya itu hak kalian. Cuman yang jelas ketika sudah berhubungan sama anak, istilahnya sampai titik darah penghabisan pun seorang ibu akan lakuin kan gitu sebenarnya. Hal itu sepertinya video lama, yakni saat Ussy Sulistyawati melaporkan 10 akun yang membuli anaknya, dan di situ sampai ada haters yang sudah keciduk polisi. Namun yang menarik adalah hal itu diviralkan baru-baru ini dan ada komentar netizen yang memberi saran cukup bagus kepada para selebritis yang merasa anaknya sering ikut dibully oleh haters yang tidak suka padanya. Dan ini adalah salah satunya dari akun TikTok @aku_siapa_0. Makanya harus tahu profesinya di bidang apa, karena ini di dunia hiburan dan tidak siap. Makanya jangan dilibatkan semua keluarga dalam profesinya. Artinya saat anak-anak dilibatkan, diupload di Instagram, di story, dan kemudian di media-media dan televisi, dan anak-anak itu menjadi sorotan, maka haters adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Bulian-bulian seperti itu karena para artis ini selalu disorot oleh media, maka hal itu tentu tidak bisa dihindarkan oleh para artis tersebut. Komentar ini memang cukup bagus untuk saran untuk artis yang tidak siap dibully. Nah, bagaimanakah pendapat Anda soal komentar ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya ya, agar kita semua bisa saling berbagi dan saling belajar bersama terhadap sebuah fenomena viral di tanah air. Putih tangannya. Santai bos, santai bos, santai bos. Ikut. Emang lu siapa? Udah gitu hatersnya pembantu lagi. Gue mah kebayang kalau di rumah gue ada pembantu suka main sosial media, gue pecat. Apalagi ngomong-ngomong jelek tentang orang, lu habis sama gue. Kelar hari itu juga, nggak pakai babi bu.